Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriliawati. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam analisis ini, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dengan membandingkan nilai signifikansinya. Dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinaritas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF dan nilai toleransnya. Dengan kriteria pengujian, jika VIF kurang dari 10 dan tolerans lebih dari 0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinaritas. Sebaliknya, jika VIF lebih dari 10 dan tolerans kurang dari 0,10, maka terdapat adanya gejala multikolinaritas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji Glaser digunakan untuk mendeteksi adanya gejala tersebut. Dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Dalam analisis ini, untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan metode Rantes. Dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, saya juga sudah menyiapkan data untuk uji asumsi klasik pada tutorial ini. Terdiri dari X1 jumlah objek wisata, X2 jumlah kunjungan wisatawan, dan Y pendapatan asli daerah. Selanjutnya langsung ke tutorial uji asumsi klasiknya. Buka aplikasi Fuse-nya terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama tentunya input data terlebih dahulu. Pada variabel view, dan pada bagian name, ini bisa diketik atau diisikan dengan variabelnya. Ada X1, X2, dan Y. Kemudian pada label ini bisa diisikan dengan nama per variabelnya. X1 jumlah objek wisata. Kemudian X2-nya kunjungan wisatawan. Dan Y-nya pendapatan asli daerah. Selanjutnya, kita ke data view. Di sini kita tinggal input datanya dengan copy paste data yang sudah tersedia di Excel tadi. Buka Excel-nya dahulu. Kemudian, ini tinggal di copy. X1, X2, dan Y-nya. Lalu tinggal paste di SPSS-nya. Nah, ini datanya sudah terinput semuanya di SPSS. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita perlu mencari nilai residualnya terlebih dahulu sebelum melakukan uji asumsi klasik. Caranya, klik Analyze,
kemudian pilih regression, dan ke linear. Selanjutnya, untuk kolom dependent ini pilih yang masukkan yang pendapatan asli daerah, kemudian independennya itu jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan sebagai variabel X-nya. Selanjutnya ini pilih save. Lalu checklist yang unstandarized. Klik continue, lalu oke. Tinggal tunggu output SPSS-nya. Nah, ini merupakan output SPSS-nya dari nilai residualnya. Di sini sudah terdapat variabel baru yaitu res1. Maka langkah selanjutnya yaitu dapat melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya, klik Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test. Lalu ke Legacy Dialogs, dan pilih yang One Sample KS. Pada tes variabel listnya, ini kita masukkan nilai residual satunya tadi. Masukkan ke sini dan tinggal klik OK. Nah, untuk hasil dari uji normalitas ini dapat dilihat di sini. Sebelum menginterpretasikan hasilnya, kita perlu memperhatikan dulu kriteria pengujiannya tadi. Di mana kriteria pengujian dari uji normalitas ini yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Kemudian berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah dilakukan, ini diketahui bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,094. Ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian dapat dilanjutkan dengan uji multikolineritas. Caranya, ini di close terlebih dahulu. Klik Analyze, lalu pilih yang Regression dan Linear. Pada bagian ini kita tinggal pilih yang statistik. Pada model fit dan estimate ini kita hilangkan dulu checklistnya. Lalu checklist yang collinearity diagnostic. Klik Continue. Dan kita klik yang save terlebih dahulu. Hilangkan checklist di unstandarized-nya. Setelah itu tinggal klik continue dan OK. Nah, ini merupakan output dari hasil uji multikolineritas dengan membandingkan nilai toleransi dan VIF-nya. Sebelum menginterpretasikan hasilnya, kita perlu memperhatikan juga kriteria pengujiannya tadi. Untuk kriteria pengujian multikolineritas yaitu sebagai berikut. Jika nilai VIF itu lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolineritas dan sebaliknya. Kemudian, berdasarkan hasil multiko yang telah dilakukan, diperoleh nilai VIF kedua variabel independen X itu sebesar 1,016 dan nilai toleransi sebesar 0,984.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,10 dengan nilai 1,016 itu lebih kecil dari 10 dan 0,984 itu lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak mengalami gejala multiko. Dengan ini, maka dapat dilanjutkan dengan uji heteroskedastisitasnya menggunakan metode Gleiser. Ini kita close terlebih dahulu. Untuk langkah uji hetero, ini sudah terdapat variabel res1-nya dan perlu transform dalam bentuk absolut. Caranya, klik transform, lalu pilih yang compute variable. Pada bagian target variabel ini ketik abs_res. Lalu pada function group ini pilih yang arithmetic. Lalu pada function and special variables ini bisa dipilih abs. Klik 2 kali, kemudian masukkan nilai residual satunya tadi. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk variabel abs_res-nya. Untuk output SPSS-nya bisa di close terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya klik Analyze, lalu pilih yang Regression dan Linear. Pada kolom dependent, ini Y-nya kita pindahkan terlebih dahulu. Ganti variabel abs_res-nya. Setelah itu, kita klik yang statistik. Yang collinearity diagnostic ini dihilangkan dulu checklistnya, dan checklist yang model fit serta estimate. Kemudian klik continue. Lalu tinggal klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji heteroskedastisitasnya. Bisa dilihat pada bagian koefisiennya. Sebelum menginterpretasikan hasilnya, seperti tadi juga harus diperhatikan juga kriteria pengujiannya terlebih dahulu. Pada uji heteroskedastisitas, kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Lalu, berdasarkan hasil uji hetero yang sudah dilakukan, ini diketahui nilai signifikansi pada variabel X1 itu sebesar 0,947 dan X2 sebesar 0,060. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan nilai 0,947 lebih besar dari 0,05 dan 0,060 itu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan uji autokorelasi menggunakan metode Rantes. Ini bisa di close terlebih dahulu. Caranya, klik Analyze, lalu pilih yang non-parametric test, lalu ke Legacy Dialog, kemudian pilih yang Runs. Nah, pada tes variabel listnya ini kita isikan residual satunya tadi. Kita pindah ke tes variabel list dan tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk uji autokorelasi Rantesnya. Sebelum menginterpretasikan hasilnya, seperti tadi juga harus diperhatikan kriteria pengujiannya terlebih dahulu.
Dimana untuk uji autokorelasi ini kriteria pengujiannya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang sudah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,737 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang digunakan. Secara keseluruhan, pada uji asumsi klasik ini tidak terdapat masalah baik pada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun, apabila terdapat masalah pada uji asumsi klasik, maka terdapat beberapa cara untuk mengatasinya. Berikut beberapa cara untuk mengatasi masalah uji asumsi klasik. Yang pertama, cara mengatasi masalah normalitas, yaitu dengan deteksi outlier-nya. Jika terdapat sedikit data outlier, maka eliminasi data tersebut. Kemudian, jika data memiliki banyak atau mayoritas terdapat outlier, maka lakukan transformasi data di persamaan. Kemudian yang kedua, cara mengatasi masalah multikolinearitas, yaitu dengan menambahkan data bila dirasa memungkinkan, di mana masalah multikolinearitas seringkali terjadi karena data memiliki jumlah observasi yang kecil atau sedikit. Kemudian dapat juga melakukan transformasi data terhadap salah satu atau lebih variabel. Yang ketiga, cara mengatasi masalah heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan metode WLS, menggunakan metode WEG, dan juga dapat transformasi data. Yang keempat atau yang terakhir, cara mengatasi masalah autokorelasi, yaitu dengan melakukan transformasi terhadap persamaan dengan menggunakan metode Generalized Difference Equation. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.